pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, saya dan beberapa teman kelompok saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester yang dimana akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 dengan mata kuliah Metopen atau metode penelitian bisnis, dosen pengampu Ibu Melia Yosita SMMM, kelas yang diajarkan kelas A3 manajemen. Nah, sebelum kami melakukan presentasi dan penyampaian materi yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Justina. Perkenalkan, nama saya Besat Fitri. Dan saya Silpinus Prasetya. Baiklah, sesi perkenalan sudah selesai dan berikutnya kami akan mulai untuk melakukan presentasi. Nah, presentasi yang akan kami sampaikan ini adalah mengenai proposal penelitian dengan metode kuantitatif. Dan judul proposal yang kami jelaskan ini adalah tentang analisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Mall Matahari Pontianak. Dan yang pertama akan menjelaskan yaitu saya sendiri. Definisi latar belakang mall. Mall adalah jenis dari pusat pembelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada di antar toko-toko kecil yang saling berhadapan. Mall adalah kompleks pertokoan yang dikunjungi untuk membeli atau melihat dan membandingkan barang-barang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sosial masyarakat serta memberikan kenyamanan dan keamanan. Nah, berdasarkan grafik jumlah pengunjung Mall Matahari Pontianak dari tahun 2014 sampai 2016 mempunyai pola yang fluktuatif setiap bulannya jika dibandingkan antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Tetapi ada beberapa bulan yang jumlah pengunjungnya mengalami peningkatan pada tahun dan kurun waktu tersebut, yaitu pada bulan Februari, Maret, April, Juni, dan Desember. Nah, yang berikutnya itu tinjauan pustaka dan metode penelitian yang kami gunakan. Tinjauan pustaka di dalam penelitian ini kami menggunakan ada dua, yaitu landasan teori dan hipotesis. Landasan teori terdiri dari kualitas pelayanan, dimensi kualitas layanan, kepuasan pelanggan atau konsumen. Nah, sedangkan di hipotesis penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen. Yang menjadi variabel dependen adalah kepuasan konsumen atau Y. Dan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tangible atau bukti fisik, reliability atau keandalan, responsif atau daya tanggap, asuransi atau jaminan, dan empati. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu pendekatan yang terkait dengan teknik-teknik survei sosial serta wawancara terstruktur, kuesioner, analisis statistik, dan lain sebagainya. Penjelasan yang berikutnya itu mengenai karakteristik responden. Jumlah responden yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Secara praktis, pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan 13 buah kuesioner.
Penentuan sampel dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa responden adalah orang yang sudah pergi ke pusat pembelanjaan di Mall Matahari Pontianak. Penyajian data mengenai identitas responden di sini yaitu untuk memberikan gambaran tentang keadaan diri pada responden. Adapun gambaran tentang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pekerjaan. Baik, saya akan menjelaskan. Berikut ini akan dibahas mengenai kondisi dari masing-masing klarifikasi demografis responden. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 20 orang responden atau sebesar 6,67%. Sedangkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 orang responden atau sebesar 3,3%. Karakteristik responden berdasarkan dominan oleh usia antara 17 sampai 24 tahun, yaitu sebanyak 4 orang responden atau sebesar 13,3%. 25 sampai 34 tahun, yaitu sebanyak 9 orang responden atau sebesar 30%. 35 sampai 49 tahun, yaitu sebanyak 10 orang responden atau sebesar 33,3%. 50 sampai 64 tahun, yaitu sebanyak 4% responden atau sebesar 13,3%, dan 65 tahun ke atas, yaitu sebanyak 3 orang responden atau sebesar 10%. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan oleh pelajar atau mahasiswa, yaitu sebanyak 7 orang responden atau sebesar 23,3%. Oleh pegawai negeri yaitu sebanyak 9 orang responden atau sebesar 30%. Oleh pegawai swasta yaitu sebanyak 6 orang responden atau sebesar 20%. Oleh pengusaha yaitu sebanyak 5 orang responden atau sebesar 16,7%. Dan oleh pekerja lainnya yaitu sebanyak 3 responden atau sebesar 10%. Analisis tanggapan responden. Dari hasil penelitian dapat meninjau dan mengetahui berapa orang responden yang menjawab kuesioner dari pihak Mall Matahari Pontianak. Bobot yang digunakan ada 5 bobot, yaitu yang sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan yang sangat tidak setuju. Adapun keterangannya sebagai berikut: 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Pertanyaan yang diajukan kepada kuesioner untuk tangible pertanyaan yaitu: bangunan Mall Matahari Pontianak terlihat indah dan bersih. Yang kedua, Mall Matahari memiliki produk yang dipasarkan sangat lengkap. Untuk reliability pertanyaan yaitu: karyawan memberikan waktu pelayanan yang cukup pada pelanggan. Pelayanan bersikap sopan dan ramah. Untuk responsiveness pertanyaan yaitu: karyawan sabar menanggapi keluhan pelanggan. Manajer Mall Matahari memberikan diskon besar kepada pelanggan. Untuk ausuran pertanyaan yaitu: karyawan melakukan tindakan secara cepat dan tepat dalam melayani pelanggan. Untuk empati pertanyaan yaitu: karyawan melayani dengan sikap
meyakinkan sehingga pelanggan mau membeli barang di Mall Matahari. Ke-10, keamanan dan kelancaran dalam Mall Matahari. Pontianak terjamin aman. Untuk kepuasan konsumen, pertanyaannya yaitu, apakah Anda merasa puas belanja di Mall Matahari? Menurut Anda, apakah produk-produk di Mall Matahari sangat bagus? Apakah pelayanan dari karyawan di Mall Matahari sangat sopan dan ramah? Sekian dari saya, terima kasih. Orang responden atau sebesar 20% oleh pengusaha, yaitu sebanyak 5 orang responden atau sebesar 16,7%, dan oleh pekerja lainnya, yaitu sebanyak 3 responden atau sebesar 10%. Analisis tanggapan responden. Dari hasil penelitian dapat meninjau dan mengetahui berapa orang responden yang menjawab kuesioner dari pihak Mall Matahari Pontianak. Bobot yang digunakan ada 5 bobot, yaitu yang sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan yang sangat tidak setuju. Adapun keterangannya sebagai berikut: 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Pertanyaan yang diajukan kepada kuesioner untuk tangible pertanyaan yaitu, bangunan Mall Matahari Pontianak terlihat indah dan bersih. Yang kedua, Mall Matahari memiliki produk yang dipasarkan sangat lengkap. Untuk reliability pertanyaan yaitu, karyawan memberikan waktu pelayanan yang cukup pada pelanggan. Pelayanan bersikap sopan dan ramah. Untuk responsiveness pertanyaan yaitu, karyawan sabar menanggapi keluhan pelanggan. Manajer Mall Matahari memberikan diskon besar kepada pelanggan. Untuk ausuran pertanyaan yaitu, karyawan melakukan tindakan secara cepat dan tepat dalam melayani pelanggan. Untuk empati pertanyaan yaitu, karyawan melayani dengan sikap meyakinkan sehingga pelanggan mau membeli barang di Mall Matahari. Ke-10, keamanan dan kelancaran dalam Mall Matahari. Pontianak terjamin aman. Untuk kepuasan konsumen, pertanyaannya yaitu, apakah Anda merasa puas belanja di Mall Matahari? Menurut Anda, apakah produk-produk di Mall Matahari sangat bagus? Apakah pelayanan dari karyawan di Mall Matahari sangat? Selanjutnya, rekapitulasi hasil nilai rata-rata tanggapan responden terhadap pengaruh kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Mall Matahari Pontianak. Bahwa rata-rata indikator tangible atau berupa bukti fisik sebesar 132 yang berada dengan kriteria sangat tinggi. Rata-rata indikator reliability atau keandalan sebesar 128 yang berada dengan kriteria sangat tinggi. Rata-rata indikator responsiveness atau daya tanggap sebesar 125 yang berada dengan kriteria sangat tinggi. Rata-rata indikator asuransi atau jaminan sebesar 177 yang berada dengan kriteria sangat tinggi. Rata-rata indikator empati sebesar 133 yang berada dengan kriteria sangat tinggi. Sedangkan untuk rata-rata indikator kepuasan konsumen terhadap Mall Matahari sebesar 138,7 berada dengan kriteria sangat. Berikut analisis pengaruh hasil uji deskriptif statistik. Untuk nilai tangible 30, reliability 30, respon 30, asuransi 30,
empati 30, KP 30, tangible 30, reliability 30, respon 30, assurance 30, empati 30, KP 30, valid and list-wise 30. Untuk minimumnya, tangible 3, reliability 3, respon 2, assurance 2, empati 3, KP 4, tangible 4, reliability 3, respon 1, assurance 3, empati 4. Untuk maksimumnya, tangible 5, reliability 5, respon 5, assurance 5, empati 5, KP 5, tangible 5, reliability 5, respon 5, assurance 5, empati 5, KP 5. Untuk meannya, tangible 4,20, reliability 4,30, respon 4,10, assurance 4,13, empati 4,33, KP 4,63, tangible 4,57, reliability 4,20, respon 4,23, assurance 4,30, empati 4,50, dan KP 4,87. Dan untuk standar deviation, tangible 761, reliability 750, respon 1,062, assurance 1,074, empati 711, KP 490, tangible-nya 504, reliability-nya 761, respon 1,073, assurance 794, empati 509, dan terakhir yaitu KP 346. Selanjutnya, rekapitulasi hasil nilai rata-rata tanggapan responden terhadap pengaruh kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Mall Matahari Pontianak. Bahwa rata-rata indikator tangible berupa bukti fisik sebesar 132 yang berada dengan kriteria sangat tinggi. Rata-rata indikator reliability atau keandalan sebesar 128 yang berada dengan kriteria sangat tinggi. Rata-rata indikator responsiveness atau daya tanggap sebesar 125 yang berada dengan kriteria sangat tinggi. Rata-rata indikator asuransi atau jaminan sebesar 127 yang berada dengan kriteria sangat tinggi. Rata-rata indikator empati sebesar 133 yang berada dengan kriteria sangat tinggi. Sedangkan untuk rata-rata indikator kepuasan konsumen terhadap Mall Matahari sebesar 138,7 berada dengan kriteria sangat tinggi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya dan teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih.